Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 4 ingin mempresentasikan manfaat teknologi informasi dalam bidang farmasi yang beranggotakan 5 orang anggota. Yang pertama Muhammad Yarda, dengan saya sendiri, Putri Mutia Dianti, Putri Alia Swarti, Raihana Asmi, dan Zoya Putri. Pengertian teknologi informasi. Teknologi merupakan sebuah pengetahuan yang ditunjuk untuk menciptakan alat, tindakan, pengolahan, dan ekstensi benda. Istilah teknologi telah dikenal secara luas dan setiap orang memiliki cara mereka untuk memahami pengertian dari teknologi itu sendiri. Teknologi digunakan untuk menyelesaikan berbagai permasalahan dalam kehidupan sehari-hari. Teknologi informasi merupakan salah satu sudut segitiga sama sisi yang melambangkan teknologi. Dua sudut lain adalah energi dan materi. Teknologi informasi sendiri lahir sekitar 1947 ditandai dengan ditemukannya komputer sebagai komponen utama. Setelah masa teknologi yang mengeksploitasi materi 50.000 tahun sebelum Masehi sampai abad ke-18 dan masa teknologi yang mengeksploitasi energi mulai abad ke-18 sampai 1947. Sistem informasi di bidang farmasi. Cara kerja sistem informasi farmasi yaitu membantu apotek membuat keputusan yang baik dan tepat tentang terapi obat pasien sehubung dengan catatan asuransi kesehatan, interaksi obat secara informasi, resep, dan pasien. Sistem informasi farmasi dibagi menjadi dua, yaitu yang A. Sistem informasi instalasi farmasi. Divisi farmasi bertanggung jawab terhadap pengolahan barang farmasi berupa obat yang digunakan oleh semua unit di lingkungan rumah sakit, baik untuk pelayanan rawat jalan, termasuk rawat darurat, dan bedah sentral, pelayanan rawat inap, termasuk rawat intensif, maupun pengolahan obat yang digunakan di lingkungan penunjang medis seperti laboratorium. Secara garis besar, variabel-variabel yang harus didalami sistem informasi instansi farmasi antara lain input data message, contohnya kemasan, satuan, pabrik, PFB, dan lain-lain, input data barang farmasi. Transaksi-transaksi barang, seperti permintaan barang dari pelayanan kesehatan di rumah sakit ke instalasi farmasi, distribusi barang dan instalasi farmasi ke pelayanan kesehatan di rumah sakit, pengembalian permintaan barang, permintaan pembelian barang ke bagian perdagangan, dan lain-lain. Laporan-laporan, seperti laporan penerimaan dan distribusi barang ke instalasi secara periodik, laporan pembelian dan penerimaan barang di gudang, dan output data. Laporan-laporan yang dihasilkan di unit apotek. Penjualan obat pasien, rawat inap, UGD atau rawat jalan. Pengembalian penjualan obat, prenota atau stroke. Dalam meningkatkan pelayanan terhadap pasien, instalasi farmasi rumah sakit memanfaatkan teknologi jaringan internet supaya cepat mendapatkan informasi dengan cepat dan akurat mengakses website yang terkait dengan informasi yang dikehendaki. Kegiatan PIO Pusat Informasi Obat. Kepala instalasi juga dapat berlangganan majalah atau jurnal yang terkait dengan obat dan terapi sehingga penelusuran informasi yang akan meningkatkan kinerja seluruh karyawan di instalasi tersebut akan lebih mudah. Pemborosan terhadap kertas, tinta, dan waktu dapat diminimalisir atau mungkin dieliminasi. Contohnya, pada pengiriman surat dengan ketersediaan surat elektronik yang memudahkan pengiriman pesan dan informasi kepada teman sejawat, atasan maupun bawahan yang terkait dengan struktur organisasi dalam rumah sakit tersebut maupun dengan pihak-pihak lain di seluruh dunia. Fasilitas mailing list juga memungkinkan farmasis untuk dapat berdiskusi tentang obat-obatan dan kesehatan. Dengan bergabung pada suatu mailing list yang terkait dengan pokok pembicaraan tertentu, seorang farmasis dapat mencurahkan pendapatnya dan berdiskusi dengan ahli kesehatan lain di seluruh dunia. Keberadaan search engine atau mesin pencari semacam AltaVista, Lycos, web crawler, Yahoo, ataupun Hotbot akan sangat membantu farmasis dalam mencari informasi yang relevan dan dapat menangani masalah kesehatan dengan tepat.
Mata kuliah Informatika Farmasi sebagai salah satu mata kuliah yang wajib diajarkan ini akan memberikan calon farmasis berbagai pemaparan yang mereka butuhkan. Hal ini dikarenakan adanya hubungan kuat antara farmasis dengan kinerja sistem informasi manajemen farmasi. Manfaat teknologi informasi di bidang farmasi. Yang pertama, ada membantu praktisi farmasi dalam mengefisiensikan waktu. Yang kedua, ada meningkatkan komunikasi antar apoteker, dokter, dan tenaga kesehatan lain serta pasien. Yang ketiga, ada meningkatkan kecepatan diagnosis dan memeriksa interaksi obat. Dan yang terakhir, apoteker juga dapat membantu dokter dan orang lain dalam menemukan resep yang tepat untuk kondisi tertentu. Aplikasi teknologi informasi di bidang farmasi. Dalam teknologi informasi tidak terlepas dari perangkat lunak yang digunakan dalam kegiatannya. Hal ini serupa pada bidang farmasi. Dalam mempermudah dan melancarkan sistem informasinya digunakan berbagai macam perangkat lunak. Di antaranya adalah Enterprise Resource Planning. Sistem perangkat lunak ERP ini adalah cara paling efektif untuk mengidentifikasi dan melacak setiap bahan mentah mulai dari penerimaan hingga pemrosesan, pengemasan, dan pengiriman. Karena biaya yang sangat mahal, ini membuat banyak usaha kecil dan menengah tidak menggunakan alat yang sangat berguna dan efektif ini. Lalu selanjutnya adalah Laboratory Information Management System. Sistem manajemen informasi laboratorium ini adalah sistem perangkat lunak yang dikembangkan untuk mendukung operasi laboratorium. Fitur LIMS tidak terbatas pada alur kerja dan dukungan pelacakan data, arsitektur fleksibel, dan pertukaran data antar muka yang sepenuhnya mendukung penggunaan dalam lingkungan yang diatur. Sebelumnya adanya LIMS dikenal dengan istilah LIS atau Laboratory Information System. Perbedaan dari LIS dan LIMS adalah LIS menyimpan dan mengelola data pasien dan hasil tes. Sebaliknya, LIMS adalah sampel sentris yang berfokus pada pengelolaan alur kerja laboratorium secara efisien, biasanya tetapi tidak selalu organisasi pendukung LIMS yang bekerja dengan standar dan peraturan seperti ISO atau IEC 17025 yang menetapkan persyaratan kompetensi untuk pengujian dan kalibrasi. Ini adalah jenis program yang mengotomatiskan tugas-tugas bisnis seperti kontrol inventaris, pemrosesan penjualan, dan pelacakan interaksi pelanggan, serta menganalisis pemikiran dan kinerja penjualan. Departemen Farmasi mengandalkan aplikasi medis dan administrasi sebagai berikut. Yang pertama ada Automated Dispensing System atau Automated Dispensing Machine. Automated Dispensing Machine merupakan suatu sistem komputerisasi yang bekerja otomatis untuk membantu proses dispensing di farmasi. Ada unit dose dispensing system atau DDS. Ini merupakan sistem distribusi obat di rumah sakit di mana obat dikemas dalam bentuk dosis tunggal dan diberikan kepada pasien untuk sekali pemakaian selama pengobatan. Yang ketiga ada pneumatic tube system atau PTS, merupakan sistem transportasi untuk mendistribusikan barang dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan tabung yang didorong melalui jaringan pipa dengan udara bertekanan atau dengan sistem vakum parsial. Petunjuk atau pedoman penggunaan pneumatic tube sangat diperlukan untuk mengatur serta meminimalkan kegagalan. Yang keempat ada Electronic Data Interchange atau EDI, merupakan mekanisme untuk pertukaran data-data untuk keperluan bisnis secara elektronis. Adanya EDI dapat mempercepat proses bisnis. Dalam konteks industri farmasi, pemanfaatan EDI memungkinkan perusahaan untuk memberikan layanan tapak personal. Dalam berbagai bidang, termasuk bidang farmasi, EDI memperbaiki efisiensi juga menurunkan biaya. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.